tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Wow, ada kabar yang beredar. Katanya nih vaksin Pfizer berbahaya bagi ibu menyusui. Dari mana itu asalnya? Kabar lain juga nggak kalah viral ini guys. Konon katanya obat antibiotik amoxicillin itu bisa menyembuhkan COVID-19. Bener nggak tuh? Nah, ini juga nggak kalah gempar. Katanya juga beredar kabar PPKM berbasis level akan diperpanjang terus-menerus. Waduh, dari mana itu asal kabar? Nah, semua kabar-kabar itu akan dikupas secara tuntas dalam kebenarannya bersama Popon Kerok dalam Bener Gak Sih? Hai, kembali lagi di BGS Bener Nggak Sih? Ungkap fakta di balik hoax bersama gua Popon Kerok. Nah, sekarang nih katanya bioskop udah buka, tapi di dalamnya tuh kita duduk harus berjarak tuh, ada jarak-jarak satu-satunya. Nah, menurut gue sih enak ya, karena kita nggak harus lagi bersentuhan sikut sama orang yang kita nggak kenal ya. Kalau dulu sebelumnya kan masih rapet-rapet tuh kita sikut-sikutan sama orang nggak kenal, enak tuh. Tapi emang katanya sih jadi nggak enak kalau yang nontonnya bareng pasangan, karena jadi ada jarak gitu. Tapi menurut gue mah enak-enak aja lah jarak-jarak itu. Apalagi kalau kita datang sama temen terus beli popcorn satu berdua, kan tinggal taruh di kursi tengah ya kan, kita ambil berdua enak. Tapi takutnya kalau nonton film horor tuh, gue orangnya takutan. Gimana kalau lagi nonton film horor terus kursi yang tengah kosong itu ada yang ngisi kan, ada setannya, gue pasti takut teriak tuh. Takutnya bukan karena setan, tapi karena setannya nggak taat prokes. Iya dah. Nah, ini seperti biasa di BGS kita bakal bahas 3 berita yang akan kita cari tahu tuh beritanya fakta atau hoax, tapi bukan gua. Sekali lagi seperti biasa, nanti ada orang yang ahli di bidangnya yang bakal bahas itu beritanya hoax atau fakta. Oke, langsung aja nih kita ke berita yang pertama nih, soal katanya vaksin Pfizer yang katanya bahaya buat ibu menyusui. Wah, emang iya ya? Coba kita lihat beritanya dulu deh. Beredar sebuah pesan berantai yang menyeratkan bahwa vaksin Pfizer yang diterima oleh ibu menyusui berbahaya bagi bayi yang disusui. Pesan tersebut berisi foto kaki seorang bayi yang nampak mengalami sakit kulit dengan narasi, "Miris melihatnya, seorang bayi yang disusui oleh ibu yang telah divaksin Pfizer." Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Dr. Budi Weko, SPOG Konsultan, Subspesialis Endokrin dan Fertilitas menjelaskan, semua jenis vaksin COVID-19 bisa digunakan untuk ibu menyusui. Sejauh ini, tidak ada masalah atau isu yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 untuk ibu menyusui. Tidak ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang serius dan juga tidak berpengaruh pada produksi ASINya. Kementerian Kesehatan justru merekomendasikan vaksin Pfizer untuk diprioritaskan bagi sejumlah kelompok tertentu, termasuk ibu menyusui. Namun dengan catatan, ibu menyusui belum pernah menerima vaksin COVID-19 merek lain sebelumnya. Nah loh, akibat isu-isu kacangan yang gak bener gini nih, banyak ibu yang gak mau divaksinasi justru membahayakan dirinya sendiri dan bayinya. Duh, gimana nih Pon? Biar gak berabe, coba Pon tanya sama hoaxbuster yang terpercaya, Bang Jack dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Wah, bahaya kan? Kasihan nanti bayinya, masa pas nyusu rasanya rasa vaksin ya kan? Nggak enak, nggak ada rasa asinya. Tapi kita tanya dulu nih ke Bung Zek selaku Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Halo Bung Zek, apa kabar nih? Halo Popon, baik, alhamdulillah.
Iya, tadi udah kita baca ini tadi Bung Zek berita yang pertama tentang vaksin Pfizer katanya bahaya buat ibu menyusui. Itu gimana tuh Bung Zek? Bener atau enggak? Iya, ini kemarin videonya ini beredar ya di berbagai grup WhatsApp, video 42 detik ada seorang bayi yang kulitnya itu pada melepuh-melepuh. Kemudian dinarasikan ini gara-gara ia minum ASI yang ibunya baru saja mendapatkan vaksin Pfizer. Tentu saja siapa ya yang nggak takut ya dengan hal semacam ini. Tetapi hal ini sudah diklarifikasi oleh Sekretaris Jenderal Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Dr. Budi Weweko, yang menjelaskan bahwa semua vaksin COVID-19 itu bisa digunakan untuk ibu menyusui dan sejauh ini tidak ada masalah atau isu yang berkaitan dengan vaksinasi COVID-19 untuk ibu menyusui, termasuk yang disebutkan dalam video tadi. Jadi rekomendasi vaksinasi COVID-19 untuk ibu menyusui itu sudah keluar bersamaan dengan kelompok penerima vaksin lainnya. Jadi hal itu bisa kita pastikan sebagai hoax ya, tidak ada dasarnya sama sekali Popon. Jadi jangan takut untuk vaksin bagi ibu menyusui. Nah, iya terima kasih Bung Zek. Nah, udah makanya aman tuh, tenang aja, nggak usah takut buat vaksin. Semuanya vaksin ya. Lanjut nih kita ke berita yang kedua Bung Zek. Katanya ada soal antibiotik yang konon kabarnya bisa menyembuhkan COVID. Wah, bener gak nih? Kalau bener kan enak ya. Coba kita lihat dulu beritanya deh. Beredar kabar di media sosial yang menyebutkan bahwa antibiotik amoxicillin konon katanya dapat mengobati COVID. WHO telah menjelaskan bahwa antibiotik tidak dapat digunakan untuk mencegah dan atau mengobati COVID-19. Namun mereka yang dirawat di rumah sakit akibat COVID-19 dapat menerima antibiotik karena penyakit tersebut dapat menyebabkan infeksi bakteri lainnya. Profesor Dr. Tira Woratanaret, guru besar Universitas Chulalongkorn, Thailand, menyebutkan amoxicillin adalah obat antibiotik yang dirancang untuk digunakan melawan bakteri dan belum terbukti efektif melawan infeksi virus termasuk COVID-19. Para ahli kesehatan juga memperingatkan bahwa penyalahgunaan antibiotik dapat menyebabkan infeksi bakteri yang resisten terhadap obat. Nah, kabar serupa ini udah yang ke 9.999.999 kali disebar nih, bahkan sejak awal mula pandemi. Tapi memang nggak pernah mati sih kabar hoax semacam ini. Hoax antibiotik ini tidak hanya dipercaya di Indonesia ya, tapi bahkan di negara-negara Eropa dan Amerika. Italia sempat jadi negara yang banyak kemakan isu hoax ini. Nah, ini bener nggak sih? Dan kenapa selalu ada sebaran berita soal antibiotik ini mudah banget meluas ya? Yuk bahas Pon sama Bang Jack. Nah, itu dia tadi beritanya. Enak juga ya, kalau gitu kita nggak perlu lagi tuh isoman sampai 2 minggu lama-lama ya kan, bolak-balik swab ya, tinggal minum antibiotik sembuh. Tapi kita tanya dulu ke Bung Jack, gimana nih Bung, berita tadi itu fakta atau hoax tuh Bung? Iya Popon, kalau kita tahu yang namanya CLBK itu cinta lama bersemi kembali ya. Iya. Kalau ini namanya adalah HLBK. Apa tuh Bung Jack? Adalah hoax lama bersemi kembali. Jadi ulang muncul. Jadi yang namanya antibiotik itu bukan untuk mengobati virus ya, tetapi dia untuk mengobati penyakit akibat bakteri. Dan WHO sendiri itu sudah menyatakan bahwa antibiotik itu tidak dapat digunakan untuk mengobati COVID-19. Guru besar bidang farmakologi dan farmasi klinik Universitas Padjadjaran yaitu Kerry Lestari menjelaskan bahwa obat amoxicillin itu tidak digunakan untuk membunuh virus ya, tetapi obat untuk menangani infeksi yang diakibatkan bakteri. Jadi itu klarifikasinya. Jadi jangan sampai semua penyakit kemudian kita pakai antibiotik, mau panuan, mau kurap, mau kadas dan seterusnya termasuk COVID-19. Itu bukan antibiotik ya. Begitu Popon. Nah itu terima kasih Bung Jack atas penjelasannya. Tolong dong, ini hoax lama masa bisa bersemi-semi terus kembali nih? Mana nggak maju pikirannya nih? Ya, langsung aja kita lanjut ke berita yang terakhir. Katanya PPKM bakal diperpanjang. Nah, tapi naasnya bansos bakal dihentikan. Waduh, susah juga dong kalau nggak ada bansos nih. Galau kita jadinya. Tapi kita lihat dulu deh beritanya. Wah, bener-bener deh, negara ini jahara kali.
ekonomi serba sulit, PHK di mana-mana, kok ya bansos dicabut? PPKM jalan terus pula. Sedihnya jadi rakyat miskin di negeri ini. Eits, tunggu dulu, jangan baper, jangan gampang tersulut. Ikut-ikut maut melihat kabar entah macam ini, guys. Alkisah, sebuah akun Facebook bernama January WHL menyebar informasi di grup Facebook Info Wong Solo pada 22 September 2021 jam 20:25. Dalam unggahannya dia menuliskan narasi PPKM diperpanjang terus, bansos dihentikan, gimana hidup ini ya Allah. Setelah ditelusuri, dilansir dari kompas.com, Mensos Tri Risma hari ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak menghentikan bansos untuk masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19. Kemensos telah menganggarkan 94,67% dari total anggaran 2022 atau sama dengan 74,8 triliun rupiah untuk belanja bansos. Program ini masih terus berjalan untuk bansos reguler dan bansos khusus. Program bansos reguler terdiri dari program Keluarga Harapan, PKH, dan bantuan pangan non-tunai, BPNT atau kartu sembako. Kemensos menganggarkan 28,7 triliun untuk meneruskan PKH pada 2021 yang targetnya 10 juta keluarga KPM. Sedangkan untuk BPNT 2021, Kemensos menganggarkan 54,12 triliun. Targetnya diperuntukkan 18,8 juta KPM. Bansos khusus yang masih akan dilanjutkan adalah bantuan sosial tunai atau BST. Menurut Risma, pemerintah perlu memberikan dana bantuan ke masyarakat terdampak PPKM karena aktivitas ekonomi yang terbatas menyebabkan pendapatan berkurang sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup berkurang. Beberapa bantuan lain seperti kartu prakerja, bantuan langsung usaha mikro kecil dan menengah, UMKM, subsidi listrik dan lainnya masih terus berlanjut. Duh, ada-ada aja. Orang demen banget bikin resah di medsos. Popon, mari cari kebenarannya. Nah, tuh dia. Tolong dong kalau PPKM mau diperpanjang, bansosnya juga diperpanjang. Kalau bisa diperbanyak, kita nggak apa-apa dah PPKM terus, asal bansos terus ya. Tapi gimana nih Bung Jack tentang berita tadi? Apa benar bansos bakal dihentikan gitu Bung Jack? Ya, isu kalau bansos dihentikan ketika PPKM diperpanjang itu muncul ketika tanggal 22 September 2021 kemarin ya. Jadi ada yang posting di beberapa akun media sosial termasuk diantaranya di grup Facebook yang menyebutkan katanya PPKM diperpanjang tetapi bansos dihentikan. Nah, informasi ini sudah diklarifikasi langsung dan dibantah oleh Menteri Sosial kita yaitu Ibu Risma ya, Ibu Tri Risma hari ini yang menjelaskan bahwa bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi COVID-19 itu tidak dihentikan oleh pemerintah. Jadi kata beliau terus berlanjut. Jadi tidak benar kalau Kementerian Sosial menghentikan program bansos begitu. Itu sudah diklarifikasi oleh Bu Risma dan juga dimuat oleh berbagai media seperti kompas.com pada tanggal 22 September 2021. Demikian klarifikasinya Popon. Oh, alhamdulillah. Terima kasih Bung Jack atas penjelasannya. Kita jadi tenang nih teman-teman, kita masih bisa menikmati sarden bansos. Lah itu tadi tiga berita yang kita bawain hari ini dan sudah dikonfirmasi langsung sama Bung Jack mana fakta mana hoax. Kalau teman-teman masih suka ngelihat berita dan ragu nih berita hoax atau enggak, langsung cek aja tuh di s.id/infovaksin karena di sana kalian bisa langsung tahu mana berita yang fakta atau hoax. Terima kasih nih Bung Jack hari ini atas penjelasan dari 3 berita tadi. Sama-sama Popon, salam sehat selalu. Iya, sehat-sehat semua. Dan netizen, kita ketemu lagi di BGS episode selanjutnya bersama gua Popon Kerok. Dadah.